Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan video tentang cara menganalisis dokumen rekam medis. Nah, cara menganalisis dokumen rekam medis ini adalah salah satu bagian dari mata kuliah KKPMT yang panjangnya sendiri yaitu kodifikasi dan klasifikasi penyakit dan masalah kesehatan serta menganalisis dokumen rekam medis. Tentunya kita harus punya dokumen dulu dong. Nah, kita akan mencari dokumen rekam medis yang akan kita analisis di rak. Nah, kita sudah sampai di bagian-bagian dari dokumen tersebut. Nah, di sini ada per subsistem, yaitu ada beberapa sistem, tapi saya akan mengambil contoh yaitu dari sistem respirasi. Nah, kita ambil di lab KKPMT ini sudah menyediakan beberapa dokumen yang sudah tersedia per sistem ya. Jadi kita ambil sistemnya. Saya akan mengambil salah satu saja contohnya. Nah, di sini seperti ini tampilan dari dokumennya. Oke, langsung saja kita analisis dokumen. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang cara-cara menganalisis dokumen rekam medis. Nah, yang pertama yaitu kita harus melihat dari identitas pasien, yang identitasnya harus lengkap terlebih dahulu. Nah, identitasnya itu meliputi apa saja yang paling kita butuhkan, yaitu ada nomor rekam medis. Nomor rekam medis bisa kita lihat di sini. Ini nomor rekam medis. Terus yang kedua ada nama pasien. Nah, ini udah pasti harus ada nama pasien. Di sini terletak nama pasien. Terus umur, kita lihat umurnya. Mari kita cari. Nah, umurnya di sini 17 tahun. Terus yang kedua ada alamatnya pasien. Di sini sudah diteruskan lengkap alamatnya. Dan yang terakhir yaitu jenis kelamin. Nah, jenis kelaminnya di sini laki-laki. Nah, setelah kita mencari identitas pasien, selanjutnya yaitu kita mencari lembar anamnesis atau yang terdiri dari keluhan utama pasien, pemeriksaan fisik pertama pasien. Mari kita cari lembar tersebut terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah menemukan asesmen awal pasien rawat inap. Kita cari. Ternyata tidak ada di sini di lembar tersebut. Mari kita cari di lembar lainnya untuk menunjang, untuk mencari informasi dari awal pasien tersebut dirawat. Nah, kita bisa cari di catatan perkembangan pasien terintegrasi, awal dari pertama kali pasien masuk. Kita lihat. Nah, di sini dijelaskan pasien panas sejak Rabu siang. Nah, ini adalah bagian dari anamnesisnya. Di sini ada tanda-tanda pasien. Ada pusing, mual, panas, muntah, dan ini adalah anamnesis. Kalau pemeriksaan fisik yaitu ada BB, TB atau tekanan darah, berat badan, terus di sini ada suhunya, terus tensi atau suhu, dan selanjutnya ada hiperpireksia. Nah, hiperpireksia ini adalah nama lain medis dari kenaikan suhu tubuh yang ekstrim. Nah, di sini ada hasil-hasil lab, cek PDL, infus, lapor PDL. PDL itu apa sih? PDL itu adalah pemeriksaan darah lengkap. Nah, setelah kita menentukan anamnesis pasien, kita sudah menemukan gejala-gejalanya, pemeriksaannya, dan pemeriksaan fisiknya. Lalu kita menentukan diagnosis penyakit pasien, diagnosis penyakit maupun diagnosis tindakan. Mari kita balik lagi ke halaman awal. Di halaman paling awal ini dituliskan yaitu diagnosis utama. Diagnosis utamanya yaitu rinoparingitis. Apa sih rinoparingitis itu? Rinoparingitis itu dari kata itis sendiri yaitu artinya peradangan. Dan rinoparing artinya rino itu hidung, bahasa medisnya. Terus paring itu faring. Nah, dari penjelasan semuanya, kalau dijelaskan lebih detail yaitu rinoparingitis adalah peradangan antara di hidung dan faring. Nah, kita cari lagi apakah anamnesa yang terdapat di sini itu sesuai nggak ya dengan penyakit ini. Ternyata kita cari lagi, apakah rinoparingitis itu gejalanya panas, pasien panas, terus pusing, mual, nyeri sendi, apakah tersebut menunjang dari penyakit rinoparingitis?
Nah, kalian harus mengetahui gejala-gejala tersebut. Ternyata di sini juga sudah menunjang dari penyakit rinoparingitis. Rinoparingitis itu adalah kalau orang sakit itis itu peradangan biasanya dia mengalami panas. Kalian kalau misalkan mau pilek itu biasanya panas ya. Panas, terus nyeri sendi. Kalau mual dan muntah itu hanya beberapa saja. Tidak semua orang mengalami mual dan muntah. Terus panas itu pasti sama nyeri sendi. Batuk bisa karena di sini mengalami peradangan infeksi dari faringnya. Nah, berarti di sini sesuai ya dengan diagnosis utama. Nah, kita cari apakah di sini ada diagnosis operasi dan tindakan, ternyata tidak ada. Nah, untuk mengetahui diagnosis tersebut sudah valid atau belum, nah kita cari di formulir paling akhir, yaitu formulir resum. Resum itu apa sih? Resum itu adalah ringkasan pulang pasien. Jadi itu semua data dan informasi pasien ketika dirawat di formulir resum ini dia dijelaskan, disimpulkan. Nah, kita bisa lihat formulir isi formulirnya, yaitu ada diagnosis masuk, identitas pasien, tanggal keluarnya, pembiayaannya, terus ada riwayat pasien. Di sini gejalanya sudah dituliskan, pemeriksaan fisik juga sudah dituliskan, pemeriksaan penunjang PDL sudah dituliskan. Nah, di sini sudah dijelaskan. Nah, di sini sudah jelas kalau rinoparingitis adalah diagnosis utama pasien. Jadi, diagnosis utama pasien tersebut adalah rinoparingitis. Nah, sekian dari penjelasan dari analisis dokumen rekam medis dari saya. Apabila kalian masih bingung dan pengen bertanya, kalian bisa komen di video ini. Kalian bisa cari bertanya di video ini. Saya akan menjawabnya dengan sukarela. Terima kasih.